Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan malik al-kitab Syekh Ahmad Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jari al-Syafi'i, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatul khamisatu, ya. Makalah yang kelima, bab yang ketujuh. Sampai kiamat orang 2 hari nggak ketemu ya Wan ya. Nggak ada habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. Su'ila, ditanya. Kalau sa'ala bertanya, kalau su'ila ditanya. Su'ila ditanya Aliyun, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhai Allah anhu dari Ali. Wa karrama, dan semoga memuliakan wajhahu, wajahnya. Kalau sahabat yang lain biasa doanya radhiyallahu anhu. Kalau sahabat Ali ada istimewa, yaitu karramallahu wajhah. Apa pertanyaan yang diajukan kepada sahabat Ali? Ma asqalu, ma apa asqalu yang lebih berat, minas samai, dibanding atau dibanding langit. Apa yang lebih berat daripada langit? Wama, dan apa awsa'u yang lebih luas, minal ardi, dibanding bumi. Wama, dan apa aghna yang lebih kaya, minal bahri, dibanding laut. Wama, dan apa asyaddu yang lebih keras, minal hajari, dibanding batu. Wama, dan apa aharru yang lebih panas, minan nari, dari api. Wama, dan apa abradu yang lebih dingin, minaz zamharir, daripada apa itu yang ada di kutub, salju. Wama, dan apa amaru yang lebih pahit, minas summi, daripada racun. Ini beberapa pertanyaan yang diajukan kepada sahabat Ali. Apa yang lebih berat dari langit? Apa yang lebih luas dari bumi?
apa yang lebih kaya dari laut, apa yang lebih keras dari batu, apa yang lebih panas dari api, apa yang lebih dingin dari salju, dan apa yang lebih pahit dari racun. Faqala, maka menjawab Aliun radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ada 7 pertanyaan yang diajukan kepada sahabat Ali. Kemudian Ali menjawab, al-buhtanu ai iftira'ul kadhibi wal qadhafi bil batili alal baraya. Al-buhtan, buhtan itu bustan kebun. Buhtan itu informasi tapi ngapusi hoak. Zaman sekarang hoak, berita bohong. Buhtan itu berita bohong. Ai iftira'ul kadhibi, membuat-buat kebohongan. Wal qadhafi, dan tuduhan. Qadhaf itu kalau dalam Quran itu lebih spesifik, orang menuduh orang lain berbuat zina. Itu namanya qadhaf. Alal baraya, kepada sesama makhluk, sesama manusia, al khalaik, makhluk. Itu asqalu, dosanya lebih berat, minas samai, dibanding dengan langit. Berita bohong tapi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Atau qadhaf itu menuduh orang lain berbuat zina. Padahal orang menuduh berbuat zina itu risikonya besar, dicambuk 80 kali kalau tuduhannya itu tidak bisa dibuktikan, tidak ada saksi. Padahal orang berzina itu, tuduhan itu baru dinyatakan benar apabila ada 4 orang saksi. Padahal kalau misalnya Eman melihat sendirian, nah, ngajak 4 orang kan keburu udahan ya, Man. Kalau kuat anak mah enggak. Lah ya misalnya dia ngelihat ada orang mindik. Nah. Eman ngikutin. Begitu beneran itu. Begituan tuh. Ya, dia manggil Pak RT. Wah, Pak RT-nya tidur lagi, manggilnya lama kan. Lah begitu ngajak harus 4 orang yang melihat dengan mata kepala bahwa ada burung masuk kandang. Kalau melihatnya cuma remeng-remeng, nggak kelihatan burung masuk kandang, itu pun tuduhan nggak diterima loh. Abot ya. Lah ya iyalah. Lah kalau cuman cium-ciuman itu belum namanya. Nah, kalau baru kikuk-kikuk belum. Kalau udah ketahuan itu burung masuk kandang dan yang menyaksikan minimal 4 orang, lah itu baru tuduhan itu diterima. Kalau enggak, maka itu namanya qadhaf. Qadhaf itu menuduh orang lain berbuat zina. Kalau zaman sekarang kan ada Video. canggih ya. Lah iya. Bagaimana tuh? Lah video yang lihat kan orang se-Indonesia ngelihat semua. Enggak, maksudnya kita sendiri nih, tapi kita punya bawa kamera. Lah itu kan kamera udah mewakili. Sama arti itu. Oh iya, sama. Ngerinya ntar kalau Bahkan lebih kuat daripada orang. Kalau orang bisa diajak kong kali kong. Udah bilang aja nggak ngeliat, ntar saya kasih bagian parok. Damai. Ntar saya kasih sedikit parok parok. Lah kalau ini kan bukti yang nggak bisa tapi sekarang juga bisa katanya diedit yang pakai teknologi apa ya. Jadi kalau udah masuk ke jalur hukum, editan ini sampai yang Lah iya makanya. Lah orang yang pertama kali menyuarakan itu kalau dia nggak bisa membuktikan, malah dia yang kena hukum qadhaf. Ya bahaya ya. Dulu salah kamar yang tepat itu. Lah. Masuk kandang orang lain. Lah iya. Belakangan.
Negara itu. Sahabat Ali bilang dosanya lebih berat daripada langit ketika ada orang yang menyebarkan informasi palsu atau kodaf itu tadi. Lah, informasi apalagi yang penuduh zina itu baru dikatakan benar apabila ada 4 orang saksi dengan melihat langsung. Kalau hanya ceritanya katanya nggak bisa. Wal haqqu ay al hukmul mutabiqu lil waqi'. Wal haqqu dan kebenaran. Al hukmu artinya hukum, al mutabiqu yang sesuai, lil waqi' dengan kenyataan. Ausa'u itu lebih luas minal ardi daripada bumi, min masyriqiha dari belahan bumi timurnya ila maghribiha atau belahan bumi baratnya. Kebenaran itu lebih luas. Orang yang berperilaku benar, bumi ini terasa luas. Tapi sebaliknya orang yang berperilaku salah, bumi terasa sempit. Kita ya, kalau nggak pernah ninggalin penyakit, mau main kemana aja ya bebas ya. Tapi kalau pernah ninggalin penyakit, lah mau ke situ lagi yo maju mundur. Oh, ninggalin penyakit. Misalnya pernah ngutang nggak bayar ya. Lah iya umpama dulu tinggal di Sepapura umpama ya. Sebelum pindah itu ninggalin penyakit, warung dari ujung ke ujung punya utang semua. Dilalah mungkin mau ngurus surat pindah, mau jadi sekretaris RT kan ngurus surat pindah ya Mas. Lah begitu balik ke sono nemuin RT-nya kan maju mundur. Takut ketemu warung Madura yang kanan kiri ninggalin utang. Lah kalau nggak pernah ninggalin penyakit kan aman, manteng aja. Kalau perlu main malah disuguhin teh pucuk gitu. Lah coba ninggalin penyakit. Di mana aja orang kalau ninggalin penyakit itu dunia bumi kerasanya sempit. Diundang selamatan, padahal asli undang selamatan beneran itu. Mau datang aja itu kayaknya abot. Wah, ntar ada si Anu, wong rumahnya itu kan deketan itu. Aslinya mau dapat rezeki besek sama pisang sesisir gak jadi. Filenya masih ada Mas. Kalau ibarat di Facebook itu setahun yang lalu itu akan nongol lagi kenangan tahun dulu ini story. Maka ya sebisa mungkin jangan ninggalin penyakit itu. Mempersempit diri. Penyakit apa Mas? Yaitu ninggalin jejak buruk itu mempersempit diri. Lah orang yang berperilaku benar itu ausaun minal ardi, bumi itu terasanya luas. Mau kemana aja ya anteng aja bebas. Wa qalbul qani, dan hati yang qanaah. Artinya ar-radi bil kismah. Ar-radi orang yang ridho bil kismati dengan, kalau orang Jawa dunduman. Apa kismah? Misalnya saya punya pisang, saya bagiin satu. Bukan harga. Bukan harga kismah tuh. Kismah kadang harta, cuman kalau ini artinya bukan harta, dunduman. Apa? Dunduman itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Pembagian. Ya Allah susah amat sih. Lah kita ini kan dibagi-bagi rezeki kan udah dibagi-bagi ya. Sama Allah udah dibagi, ada yang dibagi secangkir, ada yang dibagi seteko, ada yang dibagi sedrim. Ayo. Lah wa qalbul qani, orang yang hatinya ridho, ya alhamdulillah dibagiin sakdrim, ya alhamdulillah. Orang kalau memang jatahnya sakdrim itu kayaknya buat gawe, kerja itu kayaknya santai, tahu-tahu duitnya banyak. Tapi kalau yang jatahnya segelas, jauh-jauh ke Depok segelas juga. Biar cuman pagi-pagi paling pasar mini balik pulang.
Sama aja segelas-gelas juga emang jatahnya segelas kok. Iya bahasanya udah ketaker. Ketaker itu bukan bahasa Jawa, Mas. Sunda juga ketaker ya. Lah orang yang hatinya itu ridho dengan yang ditaker tadi itu loh, diukur. Yes, alhamdulillah. Itu aghna terasa lebih kaya minal bahri daripada laut. Laut itu kan memang yang paling kaya ya. Segala apapun kalau berkenaan dengan laut itu sumber yang paling kaya. Orang paling kaya itu rata-rata yo dari yang berkenaan dengan laut. Bumi ini konon katanya volumenya daratan dan lautan kan lebih banyak laut. Dan di laut ada permata, ada macam-macam yo laut, minyak laut. Lah orang yang hatinya ridho, hatinya ikhlas itu terasa lebih kaya daripada laut. Itu jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qalbul munafiq, dan hati orang munafik asyaddu qaswatan, lebih keras minal hajari dibanding dengan batu. Hajar kalau bahasa Arab itu batu. Kalau hajar bahasa kita hajar. Ini ada cerita. Ini cerita wallahu alam sokeh apa enggak? Karena ditanya sokeh enggak gitu. Itu namanya cerita. Ada cerita supir Grab atau Grab apa Gojek lah, dapat penumpang orang Arab. Lah namanya supir Grab kan bahasa Arab enggak begitu bisa. Lah pokoknya kalau dibilang yamin belok kanan, kalau yasar belok kiri, kalau tul berarti lurus. Lah begitu jalan ke daerah puncak lihat batu, maksudnya penumpangnya yang dari Arab itu hajar, maksudnya minggir ada batu. Kata supir Grab katanya suruh hajar, tabrak. Begitu ditabrak penumpangnya, wah marah-marah, begitu marah-marah nggak ngerti, pokoknya dia amin. Dikirain doa. Iya deh, marahin tangannya orang Arab ambil marah kan tangannya begini-begini kan, dikirain doa dia mah amin, amin. Kadang orang bodoh itu malah enak ya. Diomel-omelin dia nggak ngerti, dikira didoain kan, amin, amin. Coba dia ngerti, wah malah berantem. Kalau ngerti ya. Hajar itu maksudnya memperingatin, tuh ada batu minggir, kata supirnya hajar itu tabrak. Sama atos Jawa sama atos Sunda kan nggak pernah akur ya. Copot Jawa sama copot Sunda ya. Itu kan ceritanya supir sama kenek. Begitu naik, ganjel tok. Suruh ganjel si Yanto orang Jawa. Ya suruh ngambil ganjel, kalau Sunda kan copot ya. Kata Yanto, ya Allah. Ganjel suruh gigit. Cakep. Ya Allah, ganjel suruh gigit. Tega amat, supir tega amat ya. Suruh copot. Copot kalau Jawa kan gigit itu. Kata si Yantonya, ya Allah, ganjel suruh gigit. Aduh ya Allah. Wa qalbul munafik, dan hati orang munafik itu asyaddu qaswatan, lebih keras minal hajari daripada batu. Fa innal hajaro, maka sesungguhnya batu ya ta'assaru itu bisa membekas bil hadidi dengan tembaga atau dengan besi. Batu sekeras apapun dipukul pakai palu yang gede ya amjay. Wa bi mururil habli, dan dengan bolak-baliknya tambang
Murur itu bolak-balik. Batu kok ada tambang yang ditarik buat ganjelannya itu. Lama-lama kan batunya itu ada bekas kayak tambangnya itu. Ini misalnya batu, terus ada tambang ditarik sono, tarik sini, taruh sono, taruh sini, kan lama-lama batunya kan membekas kan, berlubang. Wal matari dan hujan. Batu kalau ketetesan hujan ya lama-lama berlubang. Ma'atuliz zamani kalau itu dalam jangka waktu yang lama atau yang panjang. Bihilafi qalbil munafik, berbeda dengan hatinya orang munafik. Hatinya orang munafik itu fa'innahu Loncat. apa? Loncat. Sampai zaman. Al-zaman. Ini bisalah. Bihilafi qalbil munafik itu kan Tadi ini bener ini. bener kan? Bener. Iya, ma'atuliz zamani, masa waktu yang panjang. Kalau batu kena air hujan yang lama kan lama-lama berlubang. Terus bihilafi qalbil munafiki, ya bener kan? Iya, Nah, berbeda dengan hatinya orang munafik. Fa innahu, sesungguhnya hatinya orang munafik itu la yata'assaru, tidak akan ada bekasnya, bi anwa'il mawaid, dengan macam-macam nasihat atau mauidhah. Hati yang udah keras dinasehatin kayak apa ya enggak mempan. Kalau lagunya Rita Sugiarto gimana Pak Idris? Sungguh hatimu bagai batu. Nah. Oh iya Om RT masalah. Lagunya siapa Om RT itu? Sungguh hatimu bagai batu. Taunya cuma itu doang, lanjutannya nggak bisa udah. Lah kalau hati udah keras kayak hatinya orang munafik itu dinasehatin kayak apa yus serang mempan. Wes pokoknya nggak mempan, dinasehatin diomongin kayak apa wes pancet. Pancet itu Indonesia nih apa? Udah imanin aja. Oh udah gitu aja, udah nggak mempan. Itu hati yang udah keras nasehatin kayak apa sudah mempan. Makanya kita mohon pada Allah itu biar hati ini dijadikan hati yang lembut, gampang menerima nasihat, mudah tersentuh, mudah ternyuh ketika ngelihat keadaan. Nah kalau orang hatinya keras itu wis ngelihat anaknya mati aja kok perlu dia karaokean. Tarik sis. Anaknya mati malah karaokean. Hatinya wis batu ya, batu. Wasultanul jairu, dan pemimpin yang kebangetan. Pemimpin yang kebangetan, mobil parkir tarik 50.000. 300. Oh 300. Baru rencana. Belum dapat SK rencananya udah aneh-aneh. Kejam. Lah ini nih wasultanul jair, sultan, pemimpin. Nah pemimpin itu kan ya dari level paling bawah sampai level paling atas loh ya. Pemimpin yang jair itu kurang ajar ya. Dolim. Boleh, dia yang kejam boleh. Kejam, pemimpin yang kejam. Aharu itu lebih panas. Bikin kuping panas ya. Ai asyaddu harra, artinya lebih panas, minan nari, dari api. Pemimpin yang begitu bikin kuping panas ya, kebijakannya aneh-aneh. Anak saya nggak akan ikut politik, lebih demen bisnis. Oh, ternyata. Iya kan yo, anak saya nggak akan ikut politik. Akhirnya netizen kan langsung kreatif nyari. Anak saya ada, atau apa lagi itu, zaman sekarang minta proyek ke ayah atau bapak apa itu, pernah lihat ya itu? Wah besok, pernah lihat gak videonya?
Zaman sekarang minta proyek ke bapak, bisa. Sekarang ternyata minta dicariin kerjaan sama bapaknya. Bapaknya Aji Mumpung. Bapaknya Aji Mumpung. Kagak bisa. Raja Jawa. Jawa itu kan simbolnya belangkon ya. Belangkon itu depannya halus, belakangnya kejendul. Iya Jawa. Belangkon Jawa kan gitu kan? Depannya halus. Mbak, enggak apa-apa. Belakangnya ini. Awas. Makanya Raja Jawa itu kalau Bugis itu kan nyarok kerisnya di depan kan, Aceh juga di depan, Jawa di belakang. Depan kayaknya nggak apa-apa tapi di belakang awas lo macam-macam. Raja Jawa. Lah iya makanya hati-hati sama orang Jawa man. Saya juga Jawa dong. Ntar diskriminasi nih, Sarah. Gak apa-apa yang ngomong orang Jawa. Coba kalau saya ini misalnya orang Makassar ngomong begini, wah saya diprotes orang Jawa. Kalau saya ngomong Jawa, saya ngomong kok. Hati-hati man. Depan aja ya bos, ya bos belakang awas. Awas lo, di depan mah inji. Sendiko dawuh. Wong blangkon depannya rata, belakangnya naruh keris juga di belakang. Coba kayak sisi apa itu yang pahlawan Aceh siapa itu? Teku Umar. Kan kerisnya di depan kan? Imam Bonjol depan, Sultan Hasanuddin depan, tapi Jawa di belakang. Depan kayaknya digeledah nggak ada apa-apa, belakang keris. Macam-macam. Kelihatannya kalem loh. Apa tadi kok nyampe ke situ ya? Pemimpin. Aduh, gara-gara RT ini. Dari panas dari api. Gara-gara parkir. Lah kalau belangkon Bali itu kan belakangnya lurus, depannya yang ngejendol kan. Belangkon Bali loh. Kan belakangnya lurus kan? Belangkon Sunda juga sama kan ya? Jendolnya depan kan? Belakang enggak. Lain sama belangkon Jawa, Pak Ustaz. Kalau peci begini mah depan belakang rata. Makanya saya lebih senang pakai peci ya kadang-kadang walaupun pakai belangkon. Kalau pas saya pakai belangkon hati-hati, Bang. Kalau Pak Ustaz keluar kerisnya di depan. Di depan kerisnya. Itu pun diumpetin. Kualat tuh tiap hari makmuman kok. Wasultanul jairu ahar ay asyaddu harran minan nar. Wal hajatu dan hajat kebutuhan atau keinginan. Ilal laimi, laim itu orang yang apa itu? Seniornya pelit itu. Kalau pelit itu kan aslinya semua kita itu punya loh penyakit pelit itu. Lah laim itu sama dengan suf. Itu lebih pelit daripada pelit itu. Oh iya, pokoknya lebih pelitnya pelit lah pokoknya. Koret. Kalau orang Sunda apa? Koret. Ya super pelit lah. Lah super pelit lah pokoknya. Lah kita ngarep kita butuh kok sama orang pelit, aitolabil hajati, berharap kesampaiannya keinginan minasyahihi dari orang yang pelit. Asyahihi nafsi orang yang perangainya pelit wadani dan buruk. Apa itu? Wadani il asli dan aslinya punya perangai yang buruk seperti itu.
Abrodun itu lebih dingin minaz zamharir daripada salju. Kita ngarep bantuan dari orang yang pelitnya pelit, wis itu adem-adem lah. Maksudnya itu loh. Kita ngarep, misalnya kita jadi panitia Agustusan, datang ke orang yang terkenal pelitnya pelit. Itu sama aja kayak ya itu adem-adem, nggak bakalan cair. Beku. Maksudnya itu loh maksudnya, paham lah ya? Nah, kita kalau ngarep dari orang pemberian dari orang pelit itu pokoknya adem dingin aja. Siap-siap penggigil lah, nggak bakalan cair, tetap beku batu kayak es batu. Nggak ada harapan, dingin lah pokoknya dingin. Aisyiddatul bardi artinya sangat dingin. Nggak ada harapan lah. Wasabru dan sabar amaru itu lebih pahit. Ai asyad dumurro sangat pahit. Sabar itu memang pahit ya. Dia apa-apain kita sabar. Pengennya ya lah iya diomongin orang kesono kemarin RT gimana sih got mampet gak diituin. Besoknya lagi ini RT gimana sih bebek pada hilang. Padahal RT-nya sendiri kehilangan. Lah pengennya kan kau terbalas tapi sabar itu pahit. Kadang orang lain yang digituin itu kadang yang nggak terima kita ya. Kita pengennya dijejek. Ini pernah ada kasus, ada temen istrinya ketahuan main, ya gitulah. Alasannya itu ada kerjaan luar kota. Jadi ada pergi 2 hari 3 hari. Nah suaminya itu mulai agak curiga. Akhirnya datang ke kantornya, ternyata enggak ada kerjaan di luar kota kok. Ternyata setelah diselidiki punya simpenan berondong. Anak masih baru lulus sekolah SMA simpenannya. Nah, akhirnya begitu ketahuan, kan teman-teman ini udah kesel ya. Itu bocah pengen Lah terus teman-teman bilang udah ceraiin aja kayak gak ada wanita lain. Dia bilang apa? Enggak, udah punya anak, saya pengen dandanin dia. Kita yang temennya yang kesel dia mah. Enggak apa-apa udah. Temennya yang kesel ya. Yang sabar dia yang pahit kita. Kadang kan hajar. Gitu ya. Kayak tadi loh, hajar. Enggak tahu saya yang itu. Enggak melihat saya Mas. Orang lain yang sabar, kita yang pahit katanya. Minas summi daripada racun. Wakila dan menurut makalah atau pendapat yang lain, namimah itu ngomporin sini supaya musuhin sono, ganti ngomporin sono supaya musuhin sini, itu namanya namimah, provokator. Kalau bahasa orang dulu ngadu wedus. Ngadu domba. Gimana Pak Idris lagunya? Namimah itu ngadu domba. Ngadu orang, provokator. Sini dijelek-jelekin, saya ngomong ke Usus Roy, wah Pak Haji Sak payah. Dan ngomong Pak Haji Sak, wah Satroyani parah. Akhirnya sini sama sini cakar-cakaran. Begitu cakar-cakaran saya tepuk tangan. Berhasil. Kayak Dora gitu, berhasil. Nah, itu namanya namimah. Provokator ya. Amaru itu lebih pahit minas summi daripada racun. Ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qattatun itu sama namamah. Ya hati-hati dulu, orang yang provokator.
ngadu sono, ngadu sini, akhirnya sono sama sini berantem. Itu qatatun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Wa huwa bi fathil qaf, yaitu dengan menfatwahkan huruf qaf, qatatun. Wa tasdidut ta, dan tasdidnya huruf ta, maka bacanya qatatun. Gosip boleh juga deh, gosip. Bukan aja gosip, ini pokoknya ngompor-ngomporin supaya sini benci sono, sono benci sini. Pokoknya itu namanya qatatun. Yo ngadu domba, ngadu orang lah yo. Kata sabda Rasulullah, la yadkhulul jannah qattatun. Ai namam, namam itu ya tadi itu. Orang yang ngomporin sono, ngomporin sini, akhirnya sono sama sini berantem. Wa fi riwayat, kama fi riwayatin, sama seperti dalam riwayat, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minni, tidak masuk golonganku, enggak diaku oleh Rasulullah, dieliminasi dari umat Rasulullah. Zu hasadin, orang yang punya sifat hasud. Hasud itu SMS, seneng melihat orang susah, tapi susah melihat orang seneng. Kalau ada orang dapat proyek tebus, dia yang pakpok, aturan mak saya itu sialan. Suwe, akhirnya dia nyari cara supaya proyek itu gagal. Kalau hanya sekedar di batin, itu belum masuk kategori hasud. Hasud itu definisinya ketika orang lain menoleh kenikmatan, dia nggak suka, dan kemudian ia mencari cara supaya kenikmatan yang udah dipegang orang itu hilang. Nah itu namanya hasud. Kalau hanya sekedar dalam hati, sialan dia yang dapat, itu belum masuk kategori hasud. Hasud itu apa yang terjadi pada putra Nabi Adam, Qabil dan Habil itu. Ketika ada pernikahan silang Qabil dan Habil, sementara yang Habil itu kan fisiknya nggak cakep, tapi oleh Nabi Adam dinikahkan dengan yang cakep. Sementara Qabil yang ganteng malah dinikahkan dengan yang tidak cantik. Lah akhirnya Qabil ini kan hasud. Hasudnya dia nyari cara supaya Habil saudaranya ini, supaya istri yang udah dinikahkan itu pisah, ya sampai akhirnya malah Habilnya yang dibunuh. Nah itu namanya hasud. Kalau hanya sekedar suwek dia yang dapat, nah itu belum kategori hasud itu. Hasud itu kalau udah ada action, udah ada aksi dari kehasutannya itu yang masuk definisi hasud. Laisa minni dzu hasadin, tidak masuk dalam golonganku orang yang punya sifat hasud. Wala namimatin, dan yang punya sifat namimah. Namimah itu yang qatatah tadi loh, provokator. Wala kahanah. Pernah dengar artinya kahanah? Kahanah. Kahanah itu ketika dia masalahnya buntu, Jaya Perkasa nggak maju-maju, akhirnya ia nyari-nyari di mana ini supaya semburannya mantep. Akhirnya ada namanya Mbah Setan Kali Tanggul. Lo ngomong ngarang kayak. Iya umpama namanya garis senoris ada, ada namanya Mbah Setan Kali Tanggul. Akhirnya datang ke sono. Oh, padahal Mbah Setan Kali Tanggul udah kong kali kok nggak maris tuh. Mbah, nanti ada orang kesini namanya Eman, dia punya usaha kitchen set nggak maju-maju. Begitu Eman datang, karena Mbah Kali Tanggul kan udah dikasih info sama Aris, dia datang. Oh kamu Eman ya? Loh kok Mbah tahu? Loh saya kok. Loh saya kok. Terus pura-pura duduk, pura-pura begini-begini nih. Oh usahamu nggak jalan ya? Oh iya Mbah.
Kalau saya lihat kamu kayaknya dimain di kayu. Wah. Wah, padahal udah dikasih info sama ini. Aris bagian Aris. Lah iyalah. 20%. Itu namanya kahana. Kahana itu ya kalau kiai-kiai Jawa dulu maknanya merdukun. Dan apa ya? Saya dulu pernah ngalami itu kerja di mebel. Itu kalau bosnya habis pulang kampung, lo itu lemari doyong apa ya? Miring. Lo laku. Tapi nanti kalau udah 2 bulan, 3 bulan, bosnya ini belum pulang kampung, lemari itu udah dikerjain sebaik mungkin lah. Pokoknya yang caca-caca dikit udah dempul rapi. Lo orang udah nawar, cuman kadang beda 100.000, nggak jadi. Lah nanti bosnya baru dari pulang kampung nih, set. Sampai dulu antar kuli itu ledek-ledekan. Ledekannya begini. Wah, alamat lembur nih. Lah kok tahu? Lah, bos baru pulang dari kampung. Lah kalau udah 2 bulan, 3 bulan, aduh, alamat kasbon lagi, nggak ada kerjaan ini mah. Makanya kadang dulu ngeledekin bos-bos pulang kampung kayak, kenapa emang? Ah, kayaknya udah sepi nih, diangetin kayak diangetin. Bahasanya dulu gitu, diangetin. Ya begitu Pak Iman. Tahu nggak kota di mana? Loh. Tadi kan udah saya bilang, Mbah Setan kali tanggul. Itu namanya kahana. Kahana itu begitu loh. Dan itu ya memang apa ya? Udah jadi rahasia umum lah. Rahasia umum. Saya pernah diajak temen itu air isi ulang itu di daerah Alwatonia Kesono apa namanya, kandang sapi apa ya. Lah dulu awal-awalnya isi ulang, lah ya bukan awal-awal ya, pokoknya udah lama lah. Itu asal ditaruh di gelas begini, ditungguin, itu ya normal biasa. Tapi asal ada yang beli, nggak lama lah, sekitar 10 menit orang itu balik lagi. Mas, kok ini banyak, kalau orang Jawa uget-uget gitu. Anak nyamuk itu. Mas, kok ada ininya? Akhirnya uangnya dipulangi. Itu air dibuang. Ntar gak lama ada yang beli, gitu lagi. Akhirnya tutup usahanya. Lah kalau secara logis kan nggak masuk akal ya. Itu kan higienis kan maksudnya ya. Terus yang kita coba tes taruh begini, saya tungguin ada kali 1,5 jam. Ya nggak apa-apa, masih bersih. Nah ini kan perannya kahana itu tadi. Mbah Setan kali tanggul, man. Ingat namanya, man. Mbah Setan kali tanggul. Mbah Setan kali tanggul, hati-hati. Dan itu kayak rahasia umum. Rahasia tapi umum. Karena yo banyak orang yang menggunakan jasa itu. Dan saya pernah diceritain yang orang-orang tablik yang dulu di musola itu, yang sekarang punya usaha stiker di situ tuh. Ini sebelum pasar Bojong, Lagu kan ada ruko-ruko itu. Nah, dia yang cerita. Ya sama-sama main stiker mobil. Nah itu asal datang ke dia, kan nego-nego harga. Kadang beda cuma 50.000 juga jadi. Sementara nggak jauh dari itu, katanya ya harganya sama, ini sama, tapi itu laris banget. Lah saya kok nganggur. Nah, ya akhirnya itu ada yang nyaranin coba datang ke sono. Setan kali tangan. Aduh ya Allah, wes itu namanya kahana. Lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengancam. Laisa minni lu hasadin wala namimatin wala kahanatin, tidak termasuk umatku, alias dieliminasi dari umat Rasulullah orang yang punya sifat hasud, orang yang jadi provokator, jualan kompor, kemudian kahana, merdukun. Oh, merdukun Indonesianya apa yang enak? Paranormal. Ayo situlah. Wala ana minhu, dan saya tidak masuk bagian dari orang itu. Saya kadang kalau melihat yang larisnya berlebihan ini malah yang timbulnya suudon ya.
Iya. Kayak ayam geprek yang di pojokan depan Arogibin. Tadi sore itu saya lewat macet. Yang di kontra rotan. Padahal kan kiosnya, ya Allah. Yang samping masjid ada hisana pokoknya gede, malah sepi. Itu jeleknya pikiran saya malah. Jangan. Tapi ya siombo ya kita nggak tahu lah ya. Ya moga-moga halal lah ya. Lah kalau itu ya memang karena usahanya besar. Lah kalau itu kan cuma segini. Lah kalau itu kan memang besar, tempatnya enak. Lah ini segini. Terus tempatnya kalau melihat yang goreng kadang cuma pakai kaos. Iya, saya pernah karena penasaran ya, karena macet kan pelan-pelan kan kita ngelihatnya. Kadang sudon. Ya semoga-moga dia orang Islam memang rezekinya lagi rame, doanya yuk. Wallahu a'lam bishawab. Hah?